Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Hari ini kami akan menyajikan beberapa informasi yang menarik untuk Anda. Di antaranya program studi pendidikan profesi guru PPG Universitas Muslim Nusantara Women Al-Wasliyah menggelar seminar strategi penyusunan dan pengajuan hak paten. Selanjutnya, DKT Indonesia hadir di Women Al-Wasliyah dalam rangka melaksanakan program DKT Academy Goes to Campus. Pemirsa, informasi pertama kami awali dengan program studi pendidikan profesi guru PPG Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah menggelar strategi penyusunan dan pengajuan hak paten. Melalui kegiatan ini diharapkan para dosen dapat mematenkan hasil penelitian dan pengabdiannya. Program studi pendidikan profesi guru PPG Universitas Muslim Nusantara Women Al-Wasliyah menggelar seminar strategi penyusunan dan pengajuan hak paten sebagai produk inovasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat Salim Siregar, Kampus Arsyad Talib Lubis, Women Al-Wasliyah pada hari Jumat, 16 Mei 2025. Dalam kesempatan ini hadir Profesor Dr. Ruli Karitas Indra Pramana MPD, dosen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta sebagai narasumber. Seminar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para dosen dan peneliti mengenai pentingnya hak paten sebagai bentuk perlindungan atas hasil karya ilmiah dan inovasi, khususnya yang lahir dari penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dalam sambutannya, Wakil Rektor 2 Women Al-Wasliyah, Dr. Dedi Juliandri Panjaitan MSI sangat mengapresiasi kegiatan ini. Ia berharap dengan adanya seminar ini akan semakin banyak karya dosen yang memiliki hak paten dan berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Profesor Ruli dalam paparannya menyampaikan bahwa untuk memperoleh hak paten, dosen perlu memperhatikan beberapa aspek utama, seperti orisinalitas ide, kebaruan, serta kebermanfaatan dari produk inovasi yang dihasilkan. Profesor Ruli juga membagikan pengalamannya dalam mendaftarkan hak paten sederhana atas inovasinya sendiri. Jadi pertama, terkait masalah yang sudah saya lakukan ya, saya tuh punya ide. Saya punya ide, selama ini saya bimbing mahasiswa saya, S1, S2, S3, itu bisa publish di jurnal-jurnal bagus. Bagaimana penelitiannya. Terus saya konsep, ternyata ada step-stepnya yang saya buat. Nah, ide itu, saya main ke sentra KI. Saya punya ide begini. Bisa nggak dipatenkan? Bisa Pak Ruli, tapi kayaknya kalau ke paten beneran harus ada produknya. Bisanya di paten sederhana. Oke, siap. Kan saya pengen juga punya paten kan. Nah, karena saya mau, dari sentra KI mengutus nih 2 dosen. Nah, Pak Bambang sama Pak Fanani tadi mendampingi saya. Nah, kita diskusi, baru mereka tuh mendrafting lah invensinya dan seterusnya. Karena kata-kata di draft ajuan paten itu berbeda dengan kalau biasa saya nulis paper gitu kan ya. Jadi kata-kata itu sangat bahasa hukum lah gitu. Nah, mereka yang ngedraft. Setelah jadi draftnya, itu tadi ada 6 file ya yang harus dilengkapin. Setelah jadi, mereka nampilin, Prof ini gimana? Oh ini kayak kurang ini, diskusi. Kalau saya nggak salah sih 3-4 kali lah. Tapi yang ngerjain mereka. Saya bilang, yang ngerjain mereka. Jadi saya cuma buat draft kasarnya, ini ide saya, ini temuan saya, ini gambar-gambar strukturnya, mereka yang merancang. Nah, sampai 3 kali selesai, deal semua, baru nanti ada dokumen-dokumen penting lah yang harus ditandatangani, data materai, ada fotokopian, KTP dan lain sebagainya. Setelah selesai, kita tinggal serahkan ke sentra KI. Mereka yang ngupload, yang ngapain. Setelah itu kita tinggal nunggu lah. Dan sampai sehari ini tadi kita lihat status saya masih sudah lolos administrasi, sekarang nunggu penilaian substansi. Ia juga mendorong para dosen untuk lebih aktif menjadikan hasil penelitian dan pengabdian sebagai produk inovatif yang memiliki nilai tambah dan potensi hilirisasi. Dari Women Al-Wasliyah, tim WMN Channel mengabarkan. Selanjutnya, melalui program DKT Academy Goes to Campus, DKT Indonesia hadir di Women Al-Wasliyah untuk menyampaikan pentingnya peran generasi muda dalam memahami kesehatan reproduksi, khususnya terkait keluarga berencana dan upaya pencegahan penularan HIV serta infeksi menular seksual.
Melalui program DKT Academy Goes to Campus, DKT Indonesia hadir di UMN Al-Wasliyah. Kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium Udin Samsudin Jalaluddin Lubis, Kampus Syekh Haji Muhammad Yunus UMN Al-Wasliyah pada hari Kamis 22 Mei 2025. Wakil Rektor 1 UMN Al-Wasliyah, Bapak Profesor Dr. Anwar Sadat Harahap SAGM Hum membuka secara langsung kegiatan ini. Acara ini diikuti oleh mahasiswa program studi farmasi dan program studi pendidikan profesi apoteker UMN Al-Wasliyah. Dr. Erika Indrajaya, Clinical Training Manager DKT Indonesia, mengawali presentasi dengan menjelaskan kontrasepsi umum dalam keluarga berencana. Dr. Erika berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah edukasi untuk memperbaiki stigma negatif masyarakat tentang kontrasepsi. Kalau untuk mahasiswa farmasi dan juga apoteker yang merupakan bagian dari tenaga kesehatan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan HIV dan IMS, terutama dengan menggunakan kontrasepsi kondom. Yang perlu kita tahu bahwa selama ini beban untuk memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi terdapat di titik berat pada dokter. Sedangkan jumlah dokter di Indonesia ini tidak cukup untuk mengcover seluruh masyarakat di Indonesia. Maka dari itu, kami dari DKT Indonesia melalui program DKT Academy Goes to Campus ingin memberikan wawasan dan juga edukasi yang lebih kepada teman-teman apoteker dan farmasi untuk dapat mengambil peran aktif dalam program keluarga berencana dan juga pencegahan HIV dan IMS di masyarakat dengan memberikan edukasi mengenai cara penggunaan kondom yang benar, cara kemudian bagaimana efektivitas dari alat pencegahan infeksi menular seksual, terutama kondom ini sendiri, dan kami harap melalui acara ini informasi tersebut sudah dapat diterima dengan baik oleh teman-teman mahasiswa dan farmasi di UMN Al-Wasliyah. Presentasi dilanjutkan dengan pemaparan tentang post-pill sebagai kontrasepsi darurat yang dipaparkan oleh apoteker Imelda Ferendina SSI MFAM. Dalam presentasinya, apoteker Imelda mengatakan apoteker perlu mendapatkan pelatihan agar dapat mengambil peran dalam mengedukasi masyarakat. Turut hadir juga pada kegiatan ini brand manager DKT Indonesia, Bapak Boni Gurning. Beliau memberikan materi mengenai HIV dan infeksi menular seksual IMS. Hingga 2022, jumlah infeksi di Indonesia terus meningkat sampai 145% dibanding tahun 2012. Beliau mengatakan bahwa penggunaan kontrasepsi sebagai alat kesehatan dapat mengurangi HIV dan IMS di Indonesia. Ia juga memberikan edukasi tentang penggunaan kontrasepsi yang benar dan sesuai dengan aturan kesehatan. Dekan Farmasi UMN Al-Wasliyah, Ibu Apoteker Minda Sari Lubis SPAM MSI sangat mengapresiasi kehadiran DKT Indonesia. Ia menuturkan bahwa edukasi mengenai keluarga berencana serta pencegahan HIV dan IMS sangat relevan dan penting bagi mahasiswa yang nantinya akan terjun langsung ke masyarakat sebagai tenaga kesehatan. Harapan saya selaku pimpinan di Fakultas Farmasi, kelak nanti mahasiswa farmasi ini dapat menjadi agent of change, yang mana nanti dapat memberikan informasi yang akurat, yang baik dan bertanggung jawab terkait kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.